الفاتح إلى سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته أجمعين، خصوصا إلى روح سيدنا أحمد بن عيسى المهاجر الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي وجميع سادات علي بعلوي وأصول وفروعهم، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وبارك وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wastajid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa barak wa sallam. Ya man huwa fi 'uluwihi kain, ya man huwa fi fi'li hamid, ya man huwa fi majdihi matin. Allahumma akrimna binuril fahmi wa akhrijna min zulumatil wahmi warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhama malaikatil muqarrabin. Rabbana zidna ilman wa fahma wa aqla ya akramal akramin bihaqqi sayyidina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin ya rahman ya rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Qala al-musannifu rahimahullah wa radiyallahu ta'ala anhu wa ardah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa a'adana min barakatihi fid darain. Radiyallahu ankum. Faslun. Babu man adraka rak'atan minal asri qabla al-ghurubi. Wa anhu radiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza adraka ahadukum sajdatan min salatil asri qabla an taghruba syamsu falyutimma salatahu, wa idza adraka sajdatan min salati subhi qabla an tatlu'a syamsu falyutimma salatahu. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah, salawat salam tercurahkan kepada junjungan mulia Nabi tercinta Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa barak wa sallama, beserta segenap keluarga beliau, sahabatnya dan umatnya. Kita sampai ke hadis 344, bab man adraka rak'atan minal asri qabla al-ghurub, membahas tentang orang yang mendapati satu rakaat dari sholat asar sebelum tenggelamnya matahari atau sebelum masuk waktu maghrib. Hadis ini diriwayatkan oleh Abi Hurairah, sahabat Nabi yang bernama Abi Hurairah. Abu Hurairah, beliau salah satu sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi. Ada sekitar 5.000 lebih hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Dan hadis ini Imam Bukhari mendapatkan dari gurunya bernama Abu Nuaim. Kemudian Abu Nuaim mendapatkan hadis ini dari gurunya bernama Imam Asy-Syaibani.
Kemudian Imam Asy-Syaibani mendapatkan hadis ini dari gurunya bernama Imam Yahya Ibnu Abi Katsir. Dan Imam Yahya Ibnu Abi Katsir mendapatkan hadis ini dari gurunya bernama Abi Salamah. Dan Abi Salamah mendapatkan hadis ini dari gurunya Abi Hurairah. Dan Abi Hurairah menyatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza adraka ahadukum sajdatan min salatil asr qabla an taghruba syams falyutimma salatahu. Apabila salah seorang di antara kalian mendapati satu sujud dari salat asar sebelum tenggelamnya matahari, maka sempurnakan salatnya. Wa idza adraka sajdatan min salati subhi qabla an tatlu'a syams falyutimma salatahu. Dan apabila mendapati satu sujud dari salat subuh sebelum tenggelamnya matahari, sebelum terbitnya matahari, maka sempurnakan salatnya. Itu isi hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Maksud daripada hadis ini, ketika kita ketiduran salat asar misalnya, ketiduran salat asar, bangun dari tidur kita ternyata sudah mendekati waktu maghrib, sudah mendekati waktu maghrib, maka kita buru-buru wudu karena masih belum masuk waktu maghrib tapi sudah mendekati. Buru-buru kita wudu, kemudian kita sholat asar. Pas takbiratul ihram, Allahu Akbar, niat adaan waktu itu, tahu-tahu sudah azan maghrib. Maka bagaimana sholatnya ini? Sholatnya ini gugur. Dia harus qada, bukan adaan. Harus qada karena khurujul waqt, sudah keluar waktu asar. Berbeda dengan orang yang ketika dia bangun tidur di waktu asar, ketiduran dia bangun tidur, tahu-tahu sudah mendekati waktu maghrib. Dia buru-buru wudu, kemudian dia sholat sampai ruku. Ketika dia ruku, bangun dari ruku, azan maghrib, lanjutkan sholatnya. Jadi hitungannya di mana? Di ruku. Nah, sehingga di bab ini dikatakan babu man adraka rak'atan minal asri qabla al-ghurub. Bab orang yang mendapati satu rakaat dari sholat asar sebelum tenggelamnya matahari. Nah, maknanya sujud di sini bukan sujud. Al-Imam Khuttabi mengatakan maknanya adalah rakaat. Al-murad yang dimaksud dengan bisajadah, dengan sujud di hadis tersebut, maknanya rakaat. Satu rakaat. Satu rakaat ukurannya sama seperti masbuk. Satu rakaat bisa didapati jika yang masbuk mendapati rukunya imam. Dia dapati rukunya imam, berarti dia mendapati satu rakaat. Sebagaimana diriwayatkan, man adraka ruku al-imam faqad adraka rak'atan. Siapa yang mendapati rukunya imam, maka dia dapati satu rakaat. Berarti solat tadi yang dimaksud, solat asar terlambat tadi mendekati maghrib, dianggap dia diterima solat asarnya karena dia sudah bangun dari ruku, otomatis sudah dapat satu
rakaat. Berarti Nabi katakan apa? Fal yutimma sholatahu. Kalau keadaannya seperti itu, lanjutkan sholatnya. Namun jika belum sampai posisi ruku, sudah azan maghrib, maka sholatnya itu bubar. Karena tadi niatnya apa? Adaan. Sedangkan sudah keluar waktu maghrib, maka niatnya qadhaan. Nah, bagaimana sikap kita? Bagaimana sikap kita ketika sholat asar ini sudah keluar dari waktu? Berarti kan sudah azan maghrib. Ada dua cara. Ada dua cara. Ini penjelasan Syekh Zakaria, Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari, yang menulis kitab Fathul Wahhab. Beliau mengatakan di dalam kitab tersebut bahwa ketika sholat asar itu sudah terlambat, sudah tidak bisa dilakukan adaan karena sudah keluar waktu, sudah masuk waktu maghrib, maka caranya bisa dua cara. Kita qadha dulu asar baru sholat maghrib, dengan catatan waktu maghribnya itu masih panjang, dan ketika dia melihat fadilah sholat berjamaah lebih afdol, maka lebih baik dia sholat berjamaah maghrib dulu. Memang dikatakan boleh kita qadha asar dulu baru sholat maghrib bisa, tapi kan sayang sekali kehilangan fadilah sholat berjamaah. Karena sholat qadha gak bisa berjamaah. Sholat qadha tidak bisa berjamaah. Hanya di beberapa keadaan saja, tradisi para ulama. Misalnya bulan suci Ramadan, Jumat terakhir kan kita sholat qadha berjamaah. Itu kondisi tertentu. Dan memang ada ulama yang membolehkan itu. Tapi hukum asalnya kalau kita pribadi, qadhanya itu harus segera dilakukan. Bisa dilakukan di awal dulu qadha, baru sholat wajib tersebut. Apabila waktu sholat wajib yang sudah masuk waktunya itu masih panjang waktunya, bisa kita qadha terlebih dahulu. Dan qadha itu tidak harus menunggu waktunya sama. Misalnya kita kelewatan sholat asar, nanti dilakukan waktu asar, gak seperti itu kaidahnya. Qadha itu selama kita ingat ada sholat yang sudah keluar waktu, wajib segera kita qadha sholat tersebut. Sebagaimana hadis Nabi mengatakan, man nama anni sholatin aw nasiyaha falyusalliha idza dzakaraha, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, falyusalli idza dzakaraha. Apabila seorang di antara kalian ketiduran dari sholat, atau dia lupa sehingga keluar waktu dari waktu sholat wajib tersebut, falyusalli, maka hendaklah dia sholat idza dzakaraha, ketika dia sudah mengingat sholat tersebut. Tadi belum sholat, dia teringat asar tadi saya belum sholat. Ketika dia mengingatnya itu, Nabi perintahkan segera dia qadha. Tidak harus menunggu waktu asar. Dan ini berlaku kepada seluruh sholat qadha yang 5 waktu. Dan sholat qadha ini tidak masuk ke waktu yang dilarang sholat, seperti pertemuan yang lalu ya. Dia tidak masuk di waktu itu. Habis asar juga baru ingat, tadi belum sholat zuhur misalnya, boleh dia qadha. Ini kalau tidak sengaja. Qadha itu jangan dibiasakan. Ada yang jadikan kebiasaan setiap hari qadha subuh, ya, jam 9 terus bangun, niatnya qadhaan terus. Malaikat bingung, ini sholat subuh atau duha? Ini sholat subuh atau duha? Jadi qadha itu jangan dibiasakan. Itu pilihan memang tidak sengaja, mungkin kelewatan, kecapean, ketiduran, lupa, maka digunakanlah itu sholat qadha. Nah itu kalau sholat asar. Kalau sholat subuh sama. Sholat subuh kita lupa sholat isya,
Ya. Oh enggak, kita lupa sholat subuh. Ketiduran bangun sudah dekat duhur. Otomatis kalau sudah dekat duhur tetap niatnya qadha karena sudah lewat waktu. Kecuali dia bangunnya matahari belum naik. Jadi dia buru-buru sholat. Mungkin rumahnya itu bisa kelihatan tuh matahari. Oh matahari belum muncul. Kalau mataharinya belum muncul, masih waktu subuh. Matahari sudah naik, kata ulama, korsuh. Dia punya bundaran itu sudah naik sedikit, sudah selesai. Nah, ini matahari belum naik, maka dia sholat adaan subuh. Kasusnya sama, ketika dia belum sampai ruku, tiba-tiba matahari sudah naik, sholatnya bubar. Karena waktunya sudah keluar. Waktunya sudah habis. Terkecuali dia ruku, dia bangun dari ruku rakaat pertama, baru matahari naik. Nabi perintahkan sempurnakan sholat tersebut. Niatnya tetap adaan itu. Jadi ingat saja standarnya di ruku. Ruku ini ada yang mengatakan khilaf ya. Ada yang mengatakan yang penting sudah masuk posisi ruku, sudah dapat satu rakaat. Kalau kasusnya seperti itu. Ada ulama mengatakan harus bangun dari ruku. Bangun dari ruku baru dapat satu rakaat di dalam masalah keluar waktu sholat tadi. Keluar waktu sholat. Dan ini berlaku di semua sholat. Baik itu subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Adapun keadaan normal, waktu sholat tidak keluar, tapi kita terlambat datang. Kita datang, imam sudah sholat. Kemudian imam posisinya ruku. Sunnahnya itu tidak perlu berlari. Berjalan biasa saja, berjalan cepat. Kalau memang ketinggalan, ya sisa tambah lagi satu rakaat selesai. Dia dapat posisi rukunya imam, dia ikut ruku. Catatannya, niat tetap, jangan buru-buru langsung ikut tanpa niat, batal sholat. Niatnya tetap usolli farda maghribi, usolli farda isya. Kemudian takbiratul ihram harus dilafatkan Allahu Akbar. Jadi dua ini dipakai juga yang masbuk nih. Karena beberapa kejadian ada yang langsung ngikut begitu. Lah niat tidak ada, takbiratul ihram tidak ada, batal sholatnya. Dia niatnya tetap, takbirnya tetap dilakukan. Tidak perlu baca Fatihah. Kalau kita membaca Fatihah, kemudian imamnya sudah bangun dari ruku dan seterusnya sampai sujud, baru kita ikut, justru sholat kita batal. Caranya bagaimana? Langsung saja kita niat, takbir, kemudian ikut ruku, dapat satu rakaat. Fatihahnya sudah dijamin oleh Fatihahnya imam. Imam sudah baca Fatihah, sudah mewakili kalau masbuk. Nah ini juga jangan jadi kebiasaan. Setiap sholat masbuk terus. Dia dengar, oh imam belum ruku, sudah dekat-dekat ruku dia lari baru itu ikut. Ulama lain mengatakan, mazhab Syafi'i mengatakan memang kalau dapat ruku dapat satu rakaat. Man adraka ruku al imam faqad adraka rakatan. Siapa yang dapat rukunya imam, dia dapat satu rakaat. Pendapat ulama yang lain di luar mazhab Syafi'i, yang dihitung bacaan surat Fatihahnya. Ada sebagian ulama mengatakan demikian. Bukan rukunya, artinya kita masbuk dan belum sempat baca Fatihah, walaupun kita dapat rukunya imam, tetap harus mengganti satu rakaat. Karena yang dihitung bacaan Fatihah. Ada pendapat ulama menyatakan demikian. Nah sehingga ulama-ulama khususnya yang ada di Tarim, di Hadramaut, mereka bermazhab Syafi'i. Tapi ketika masalah masbuk,
mereka ikut pendapat yang lain. Walaupun dapat rukunya imam, habis salamnya imam dari solat, mereka tambah lagi 1 rakaat agar khuruj anil khilaf, keluar dari perbedaan pendapat para ulama. Ada kena sebagian mengatakan dapatnya 1 rakaat jika dia membaca surat Fatihah. Masbuk tidak mungkin bisa membaca surat Al-Fatihah. Makanya definisi masbuk itu adalah orang yang datang solat berjamaah namun tidak memiliki waktu yang cukup untuk membaca suratul Fatihah. Itulah yang disebut masbuk, yang ketinggalan. Tapi kalau kita mau praktek juga, saya sudah dapat rukunya imam, saya dapat 1 rakaat juga tidak mengapa. Yang penting dapat rukunya imam. Kemudian masalah berkaitan dengan masbuk, orang yang terlambat datang ke masjid, belum sempat solat, ada solat penghormatan kepada masjid, namanya solat tahiyat al-masjid, solat tahiyatil masjid. Waktu dia masuk ternyata sudah iqamah, sudah qomat, maka tidak perlu dia solat tahiyatul masjid, karena sudah ada panggilan solat. Dia lakukan yang paling terbaik pada waktu itu, langsung ikut solat. Karena dia belum duduk, otomatis belum duduk karena sudah iqamah. Dia langsung ikut solat, maka otomatis solat wajib itu yang dia lakukan juga dapat pahala tahiyatul masjid. Dia dapat pahala tahiyatul masjid juga, dapat pahala solat wajib 2. Karena dia baru masuk masjid, dia lakukan solat. Jadi tidak harus kita lakukan solat sendiri 2 rakaat tahiyatul masjid. Ketika sudah iqamah, justru itu yang keliru. Iqamah langsung ikut kepada solat berjamaah tersebut. Ada salah satu ulama, beliau membahas masalah ini, masalah khusus tentang masbuk dan seterusnya berkaitan dengan hal tersebut. Nama kitabnya Nafsur Raw'ih, yang ditulis oleh Sayyid Ahmad bin Muhammad bin Siddiq Al-Ghumari. Nah, kitab itu hanya membahas masalah masbuk. Masalah masbuk, bagaimana ulama berpendapat ketika mereka telat, tidak sempat membaca Fatihah, bagaimana, apakah harus menambah lagi 1 rakaat atau tidak, ataukah dapat rukunya imam sudah cukup 1 rakaat. Dijabarkan, diuraikan hadis-hadisnya, diuraikan usul fikihnya, diuraikan aqwalnya ulama, pendapat para ulama. Jadi satu kitab membahas masalah masbuk. Nama kitabnya Nafsu Raw'ih, ditulis oleh Sayyid Ahmad bin Muhammad bin Siddiq Al-Ghumari. Ada satu kaidah mengatakan, yang bagi lil mu'minin al-ihtiyat fil ibadah wal ahkam. Selayaknya bagi orang beriman, dia berhati-hati di dalam masalah ibadah dan di dalam masalah hukum syariat. Maknanya, kalau dia ingin berhati-hati, lebih waspada, jika ada 2 pendapat, ada pendapat yang lebih aman, dia ambil yang lebih aman. Kalau memang dalam hatinya itu masih ragu, ini kalau saya dapat ruku, saya tambah 1 rakaat, ataukah tidak perlu saya menambah 1 rakaat? Berarti dia ragu nih. Itu pilihannya lebih ihtiyat adalah tambah 1 rakaat, hilang tuh was-was. Tapi kalau ada orang yang memang sudah yakin, karena memang ada gaulnya ulama, dapat 1 rakaat ketika mendapatkan rukunya imam, dia lakukan itu juga tidak mengapa. Nah, ini masalah hadis tersebut. Man adraka rak'atan minal asri qoblal ghurub. Jadi hadis ini Imam Bukhari, kita bahas dia punya sanad rawi yang meriwayatkan hadis ini. Imam Bukhari mendapatkan dari gurunya bernama Abu Nuaim.
Jadi Imam Bukhari, gurunya Abu Nuaim, dapat dari gurunya bernama Asy-Syaibani, dapat dari gurunya bernama Yahya ibnu Abi Katsir, dapat dari gurunya namanya Abi Salama, dapat dari gurunya Abi Hurairah, dapat dari gurunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sigot yang digunakan haddatsana, telah mengabarkan kepada kami. Ada beberapa sigot di dalam periwayatan hadis. Ada yang menyebut akhbarana, telah mengabarkan kepada kami, atau qala, telah berkata kepada kami. Nah, sigot haddatsana, telah mengabarkan atau menyampaikan hadis kepada kami, itu bentuk sigot yang kuat, karena langsung berhadapan dengan guru dan langsung mendengar riwayat dari gurunya. Al-Imam Syafi'i yang lahir tahun 150 Hijriah, wafat 204 Hijriah, beliau menyatakan, "Idza qara'a 'alaika faqul haddatsana, wa idza qara'ta 'alaihi faqul akhbarana." Apabila guru membacakan kitab hadis di hadapanmu, maka ketika meriwayatkan katakan haddatsana. Jadi gurunya baca hadis, muridnya mendengar, nanti muridnya juga meriwayatkan kepada muridnya, maka sigotnya menggunakan haddatsana. Wa idza qara'ta 'alaihi faqul akhbarana. Tapi jika kamu yang membaca hadis itu di hadapan guru, dia baca hadis di hadapan guru, dan guru menetapkan hadis itu atau memberikan ijazah hadis tersebut, maka sigotnya itu akhbarona, telah mengabarkan kepada kami. Nah, jadi ini sigotnya haddatsana. Abu Nuaim ini nama aslinya adalah Al-Fadlu ibnu Dukain. Al-Fadlu ibnu Dukain. Al-Imam Az-Zahabi yang lahir tahun 673 Hijriah, wafat 748 Hijriah, beliau mengatakan Al-Fadl ibnu Dukain ini Al-Hafiz Kabir Syekhul Islam, seorang penghafal hadis dan juga guru besar agama Islam. Gelarnya Al-Hafiz, man hafidha mi'ata alfi hadithin matnan wa isnadah. Orang yang menghafal hadis minimal 100.000 hadis, baik isi hadisnya dan rantaian sanadnya, disebut dengan Al-Hafiz. Beliau lahir di Kufah. Kufah itu di negara Irak, tahun 130 Hijriah. Wafat pada tahun 219 Hijriah. Sebagian sejarawan mengatakan wafat pada tahun 218 Hijriah. Jadi ada dua pendapat. Ada yang mengatakan wafat 215 Hijriah, ada yang mengatakan wafat 218 Hijriah. Dia salah satu guru Imam Bukhari. Dan disebutkan beliau wafat ini dibunuh, ya. Qattu'ina fi 'unuqihi, ditusuk di lehernya. Setelah itu meninggal dunia beliau. Ulama-ulama qad asna alaihi al-ulama, para ulama-ulama hadis menyanjung beliau. Riwayat beliau adalah riwayat yang sangat kuat. Kuat dari sisi hafalannya, kuat dari sisi sanad yang beliau miliki, yang bersambung dari guru-guru besar. Bahkan beliau ini riwayat hadisnya ada di 6 kitab induk hadis, Kutubus Sittah. Semua kitab Kutubus Sittah ada riwayat dari Abu Nuaim, Al-Fadl bin Dukain. Nah, Abu Nuaim ini berbeda dengan Abu Nuaim Asfahani. Orangnya berbeda. Imam Ahmad bin Hanbal ketika ditanya tentang Abu Nuaim, maka beliau mengatakan Abu Nuaim asbat min Waqi'. Imam Abu Nuaim lebih kuat riwayatnya dibanding Imam Waqi'.
Pada waktu itu ada ulama yang populer juga, namanya Imam Waqi'. Imam Waqi' Ibn Jarrah namanya. Beliau salah satu gurunya Imam Syafi'i, yang digubah syair oleh Imam Syafi'i ketika hafalannya beliau mulai berkurang kekuatan hafalannya karena tidak sengaja melihat telapak kaki perempuan ketika lewat ke pasar. Kemudian mengadu kepada gurunya Imam Waqi' Ibn Jarrah, syakautu ila Waqi' su'al hifzi fa arsyadani ila tarkil ma'asi wa akhbarani bi anna ilma nur wa nurullah la yuhda li qalbi 'asi. Saya mengadu kepada Imam Waqi', hafalan saya kekuatannya berkurang, maka beliau memberikan pesan kepada saya dan mengabarkan kepada saya, tinggalkanlah maksiat, karena sesungguhnya ilmu itu cahaya, dan cahaya tidak akan mungkin masuk ke dalam hati orang yang bermaksiat. Itu yang dimaksud adalah Imam Waqi' Ibn Jarrah. Imam Ahmad mengatakan Abu Nuaim lebih kuat daripada Imam Waqi' di dalam periwayatan hadis. Imam Ahmad beralasan kana al-Imam Waqi' akhta fi 500 hadis. Bisa bayangkan, ini ulama besar, salah satu guru dari Imam Syafi'i. Menurut Imam Ahmad, Imam Waqi' derajatnya lebih lemah, kalah kuat dengan Abu Nuaim, karena sebab ada 500 hadis yang diriwayatkan oleh Imam Waqi' keliru. 500 hadis. Ini hasil penelitiannya Imam Ahmad bin Hanbal. Sahabat Imam Ahmad bernama Yahya ibn Ma'in juga memuji Imam Abu Nuaim. Beliau mengatakan, ma ra'aitu athbat min rajulain. Saya tidak melihat periwayat hadis itu yang lebih kuat dari dua orang. Yang pertama Abi Nuaim, yang kedua Affan. Affan ini salah satu periwayat hadis. Imam Abu Daud juga pernah ditanya, apakah Imam Abu Nuaim itu seorang hafiz hadis? Maka Abu Daud menjawab, jiddan. Beliau seorang yang sangat hafiz, bukan hafiz saja, sangat hafiz hadis. Abu Hatim Ar-Razi juga memberikan komentar, kana al-Imam Abu Nuaim hafizan mutqina. Beliau seorang penghafal hadis yang sangat kuat hafalannya. Mutqina, sangat kuat hafalannya. Bahkan dikatakan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, idza mata Abu Nuaim, apabila Abu Nuaim ini meninggal dunia, idza ikhtalafa an-nasu fi syai'in, dan manusia banyak berbeda pendapat tentang masalah hadis, fafaza'u ilaihi, maka mereka akan merujuk kepada kitabnya Abi Nuaim. Itu kata Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Abu Nuaim berguru kepada banyak ulama. Di antara guru beliau Sufyan Ats-Tsauri. Bahkan beliau dapat hadisnya dari Sufyan Ats-Tsauri itu ada sekitar 530 hadis. 5.300 hadis. Mohon maaf, 5.300 hadis. Dia dapat dari Sufyan Ats-Tsauri. Imam Sufyan Ats-Tsauri ini lahir tahun 97 Hijriah, wafat 161 Hijriah. Kemudian beliau juga berguru kepada Imam Mi'sar. Beliau dapat 500 hadis dari Imam Mi'sar. Berguru juga kepada Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah yang lahir tahun 80 Hijriah, wafat 150 Hijriah. Beliau juga berguru kepada Imam A'mash, Imam Syu'bah, Imam Syaibani An-Nahwi, dan masih banyak ulama-ulama besar yang menjadi guru beliau. Artinya dari guru-guru beliau ini kita sudah bisa melihat kapasitas keilmuan beliau. Abu Hanifah gurunya, Sufyan Ats-Tsauri gurunya, Sufyan ibn Uyainah gurunya,
Asy-Syaiban An-Nahwi gurunya, Asy-Syu'bah gurunya, A'mash gurunya, Ibnu Abi Layla gurunya. Ini ulama-ulama besar di zaman itu. Ulama-ulama besar di zaman itu. Bahkan dikatakan oleh Imam Zahabi, ketika Imam Zahabi menghitung seluruh guru-gurunya ada sekitar 203 guru. Dia belajar kepada 203 guru. Tapi tidak makan puji. Iya. Gurunya banyak tapi tidak makan puji. 203 guru. Mulai Abu Hanifah dan seterusnya 203 guru. Kemudian banyak yang belajar kepada beliau ketika beliau sudah mengumpulkan sanad-sanad hadis yang begitu banyak. Murid-murid datang belajar mengambil hadis kepada beliau, di antara murid-muridnya Imam Bukhari yang kita baca. Makanya Imam Bukhari ini punya sanad juga kepada Abu Hanifah karena lewat gurunya Abu Nuaim. Punya sanad juga kepada Imam Malik karena muridnya Imam Malik namanya Muhammad bin Yusuf, kemudian juga Qutaibah bin Sa'id, itu adalah murid-muridnya Imam Malik. Sanad hadisnya sampai kepada Imam Malik, sampai kepada Abu Hanifah, tapi tidak ketemu zamannya. Imam Bukhari tidak ketemu Abu Hanifah, tidak ketemu Imam Malik, karena tidak satu zaman. Nah, murid beliau lainnya adalah Imam Muslim, yang meriwayatkan Sahih Muslim, muridnya Abu Nuaim. Kemudian murid beliau juga Imam Ahmad bin Hanbal, Yahya ibn Ma'in, Ibnu Mubarak, Abdullah ibnu Mubarak. Walaupun Abdullah ibnu Mubarak usianya lebih tua, karena lahir tahun 118, wafat 181 Hijriah. Lebih tua daripada Abu Nuaim, tapi Abu Nuaim pangkatnya guru. Abu Nuaim lahir tahun 130. Abu Nuaim ini pernah mengatakan, hubbul Ali ibadah, wa khairul ibadah ma kutima. Cinta kepada Sayyidina Ali ibadah, dan sebaik-baiknya ibadah disembunyikan. Makanya dari ucapan ini beliau dituduh juga sebagai seorang Syiah, tasyayyu'an khafifa, disebutkan ada sedikit ke-Syiah. Sama seperti Imam Waqi' juga begitu, dituduh demikian. Apakah benar itu, ataukah tuduhan itu menjadi polemik di kalangan para ulama? Tapi Imam Zahabi menegaskan hal itu. Nah, sehingga banyak ulama-ulama meneliti periwayat di dalam kitab Ahli Sunnah Sahih Bukhari ini, banyak para rawinya itu bermazhab Syiah yang ada di dalam Sahih Bukhari. Nah, makna Syiah di sini bisa dua kemungkinan, dua definisi. Apakah mazhab yang sekarang kita ketahui, ataukah memang bentuk fanatisme kecintaan kepada Ahlul Bait Nabi? Kalau itu yang diambil, maka tidak masalah, itu wajib. Cinta kepada Imam Ali, kepada Ahlul Bait wajib. Kemudian beliau meriwayatkan hadis juga yang terkenal, yang diriwayatkan oleh Abu Nuaim itu, hadis Nabi bersabda, la yadkhulul jannata qattatun. Itu hadis riwayat beliau. Tidak mungkin masuk surga provokator. Provokator itu, tukang kompor itu, tidak mungkin masuk surga. Itu hadis dari Nabi, jalur riwayatnya dari Abu Nuaim. Kemudian hadis yang kedua juga beliau riwayatkan yang populer, naha Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam 'anid dawa'il khabith. Nabi melarang menggunakan obat yang kotor. Artinya buat pengobatan, tapi obatnya ini obat yang kotor. Namun disyarahi oleh para ulama, kalau misalnya obat yang digunakan, kita sebut saja darah ular, ularnya sudah haram, apalagi darahnya lagi. Ternyata cari yang halal tidak ada. Sudah keliling dokter semua mengatakan yang halal belum ada. Cari sana sini. Tapi sudah terbukti kalau minum darah ular penyakitnya sembuh.
maka biqadri hajah boleh digunakan sebagai kebutuhan sesaat. Karena hukumnya darurat. Ad-darurat tubihul mahdhurat. Dengan syarat dia usaha cari yang halal dulu. Dan yang berhak menentukan itu obat adalah dokter, ahlinya. Bisa digunakan karena darurat. Hadis ketiga yang diriwayatkan oleh Abu Nuaim tentang puasa. As-sawmu li wa ana azibih. Kita sering dengar hadis itu. Allah Ta'ala berfirman, puasa untukku dan aku yang balas. Itu riwayatnya dari Abu Nuaim. Jika kita merujuk di dalam kitab Sahihul Bukhari dan Sahih Muslim khususnya. Kemudian Abu Nuaim ini pernah dikisahkan oleh Imam Khatib Al-Baghdadi dalam kitab Tarikh Baghdad. Imam Ahmad bin Hanbal dan Yahya bin Ma'in dan Imam atau Syekh Ahmad Ar-Ramadi, ada 3 orang. Yahya bin Ma'in, Imam Ahmad bin Hanbal dan Ahmad Ar-Ramadi. Mereka ketiga-tiganya ini mau ziarah kepada Syekh Abdul Razak As-Sun'ani yang menulis kitab Musnaf. Sampai di tempat tersebut, Yahya bin Ma'in mengatakan kepada Imam Ahmad, ayo kita pergi bertemu dengan Abu Nuaim. Saya mau uji, beliau benar gak sikot, kuat hafalannya tidak? Saya masih ragu, kata Yahya bin Ma'in. Nah pada waktu itu, Abu Nuaim sudah meriwayatkan hadis kepada Imam Ahmad dan Imam Yahya bin Ma'in ada sekitar 30 hadis. Yahya bin Ma'in sengaja mengambil kertas, dibagi 30 menjadi 10 hadis di setiap lembarnya. Kemudian di hadis yang paling akhir beliau mengarang itu riwayat. Mau uji benar gak kalau kuat hafalannya, pasti dia tahu itu bukan dari saya. Setiap 10 dibuat satu hadis yang lain, 10 hadis yang lain, jadi 3 lembar. Kata Imam Ahmad, wahai Yahya, ini untuk apa? Saya mau uji kepada Abu Nuaim, sikot tidak, sabit tidak. Kata Imam Ahmad, jangan, orangnya itu emosian, jangan. Beliau sikot, gak, ini kita harus jaga hadis Nabi, harus uji coba secara langsung. Gak asal dengar omongan orang, tapi bukti kalau beliau itu hafalannya kuat. Maka berangkatlah mereka ke tempatnya Abu Nuaim. Sampailah ketemu Abu Nuaim, ada kursi, diajak duduk Imam Ahmad di sisi kanan, Yahya bin Ma'in di sisi kiri, Ahmad Romadi duduk di bawah. Ahmad Romadi bukan ulama, tapi kalau ditarik di zaman sekarang ulama, tapi zaman itu jadi khodamnya Imam Ahmad, jadi khodamnya Yahya bin Ma'in. Tapi kalau dibawa ke Ternate jadi ulama besar, di Indonesia jadi ulama besar, karena ceritanya zaman dulu Imam Ahmad, Imam Yahya bin Ma'in, tinggi derajat keilmuannya, sehingga yang alim juga jadi khodam. Maka mulai ditanya kepada Imam Abu Nuaim, wahai Imam Abu Nuaim, ini saya mau bacakan hadis yang kau riwayatkan kepada kami. Oh silakan, kata Imam Abu Nuaim. Maka dibacakan hadis pertama, begini. Benar itu hadis yang aku riwayatkan. Sampai ke hadis 10 sudah dirubah. Dibacakan itu hadis, Abu Nuaim mengatakan itu bukan dariku. Hapus itu, hapus. Nah, dihapus. Tambah lagi lembar kedua, dibaca lagi. Sampai hadis ke-10 sudah dirubah. Itu bukan dariku, kata Abu Nuaim. Hapus itu, dihapus. Mulai curiga nih, jangan-jangan saya diuji nih. Ketiga kalinya diriwayatkan itu hadis, sampai ke hadis yang ke-10 ternyata benar dirubah lagi. Kata Abu Nuaim, itu bukan dariku, hapus. Ini pasti ada yang sengaja menguji saya. Mulai marah dia. Lihat Imam Ahmad, kalau engkau tidak mungkin. Kau orang yang sangat takut, sangat hormat sama guru. Imam Ahmad sudah diam. Lihat Ahmad Romadi, engkau tidak mungkin karena engkau bukan ulama. Engkau khadamnya, tidak mungkin berani kurang ajar sama saya. Oh berarti kamu ini sudah. Kamu yang uji saya. Akhirnya ditendang jatuh dari kursi. Yahya bin Ma'in ditendang jatuh dari kursi. Setelah itu Abu Nuaim masuk ke rumahnya, kunci itu rumah.
Imam Ahmad mengatakan apa? Saya sudah ingatkan. Jangan diuji. Orangnya sikot, hafalannya kuat. Kamu mau uji. Yahya bin Ma'in bahagia, bukan marah. Karena tujuannya apa? Untuk menjaga keaslian hadis Nabi Muhammad SAW. Dihafal oleh orang-orang yang kuat hafalannya. Maka Yahya bin Ma'in mengatakan, larasfatuhu ahabbu ilayya min safari. Tendangannya Abu Nuaim kepadaku, aku lebih suka daripada perjalananku ini. Aku senang ditendang sama beliau. Nah, ini Abu Nuaim. Ada satu kisah. Nah, ini juga kita ambil adab ya. Adab kalau bertamu ke rumah orang, ditunjukkan oleh Abu Nuaim. Dan Abu Nuaim mengajarkan hal itu. Jadi waktu itu ada yang bertamu ke rumah Abu Nuaim. Dia ketok pintu. Assalamualaikum. Abu Nuaim menjawab, waalaikumsalam. Man, siapa itu? Biasa kan begitu tanya. Siapa? Ana, saya. Saya itu siapa? Kata Abu Nuaim. Ana, saya. Akhirnya Abu Nuaim marah. Nama kamu saya? Dia bilang, saya walad Adam, anak turunannya Adam, Nabi Adam. Maka dibukalah pintu. Abu Nuaim mengatakan apa? Saya kira turunan Adam yang tersisa hanya kamu saja. Ini semua turunan Adam. Kamu ketika ditanya, ketok rumah orang, kemudian kau berikan salam, yang punya rumah menjawab salam, kan yang punya rumah tanya siapa? Jawab dengan nama. Jangan bilang ana. Saya siapa saya? Sebutkan nama. Itu sunnah Rasul. Nabi kalau bertamu ditanya langsung sebut Muhammad. Satu kali Nabi datang bertamu di rumah salah satu sahabat. Assalamualaikum, kata Nabi. Padahal yang punya rumah ada di situ, kumpul, ada anaknya, istrinya, suaminya. Mereka tidak menjawab salamnya Nabi. Diam. Nabi ulangi lagi, Assalamualaikum. Kalau salam, Assalamualaikum. Mereka tidak jawab kedua kali. Sampai ketiga kali. Biasanya ketiga kali Nabi langsung balik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, kalau jawabnya waalaikumsalam, bukan waalaikumsalam. Waalaikumsalam khoto, salah. Waalaikumsalam, bukan waalaikumsalam. Alif lamnya dibuang, itu artinya jadi lain. Sunnahnya pakai alif lam. Waalaikumsalam. Sudah 3 kali diucapkan salam, tidak ada respon, tidak ada jawaban. Nabi kembali. Kemudian mereka buka pintu. Ya Rasulullah, silakan ya Rasulullah. Kata Nabi, kalian di mana tadi saya salam sampai 3 kali tidak dijawab? Mereka katakan apa? Kami ada di balik pintu tadi. Saya ada, istri saya ada, anak saya ada. Lantas kenapa tidak dijawab di salam saya yang pertama? Kapan lagi Nabi Muhammad datang ke rumah kami? Kemudian kami sengaja tidak menjawab biar rumah kami dapat doanya Nabi Muhammad berulang-ulang kali. Karena ketika mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, itu kan doa. Jadi mereka sengaja tidak menjawab biar Nabi banyak mengucapkan doa di rumah mereka. Luar biasa para sahabat. Maka cara yang terbaik, sebut nama. Nabi ketika ke langit, coba perhatikan peristiwa Mi'raj. Setiap masuk ke langit ke-1, langit kedua, ada malaikat yang menjaga tuh pintu langit. Malaikat yang menjaga pintu langit bertanya kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, itu siapa yang mengetok pintu? Dijawab, saya Jibril dan ini Muhammad. Ditanya lagi, itu langit kedua, diketok pintu langit. Malaikat bertanya, siapa di luar? Dijawab malaikat Jibril, saya Jibril bersama Nabi Muhammad. Itu berarti sunnahnya sebut
nama. Nah, ada perdebatan di kalangan para ulama ahli bahasa Arab antara murid dan guru. Sang guru namanya Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi yang menemukan ilmu arud. Muridnya namanya Imam Sibawih. Jadi perdebatan kata yang paling ma'rifat itu, yang paling dikenal itu kata ganti atau nama. Nah, menurut Imam Sibawih yang paling ma'rifat itu artinya paling dikenal. Kata tersebut itu adalah nama, kata Imam Sibawih. Sedangkan gurunya berbeda pendapat. Gak, yang paling ma'rifat itu kata ganti. Dia, kamu, itu lebih ma'rifat daripada nama. Imam Sibawih cari akal bagaimana cara mematahkan hujjah gurunya, karena lagi mencari kebenaran mana yang lebih ma'rifat dalam ilmu nahu. Dia cari waktu tengah malam, mau bertamu ke rumah gurunya Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Maka dia datangi rumah gurunya tengah malam, guru lagi tidur, diketok pintu. Assalamualaikum. Gurunya bangun. Siapa tengah malam ini ganggu? Keluar dari kamar, sang guru tanya di balik pintu itu, Assalamualaikum. Siapa? Ana. Saya. Marah ini guru. Ya siapa? Saya itu siapa? Ana, saya. Sampai 3 kali gurunya bertanya, siapa di luar? Ana, Sibawih. Oh, Sibawih. Dibuka pintu. Kenapa gak sebut nama? Kan guru bilang yang paling dikenal itu kata ganti. Ternyata ketika saya menggunakan kata ganti, ketika engkau bertanya siapa di luar, ana kan kata ganti, saya. Kau belum paham, saya itu siapa? Ana, siapa itu ana? Tapi ketika saya menyebut nama saya, Sibawih, baru engkau tahu, Sibawih berarti lebih ma'rifat nama daripada kata ganti. Langsung gurunya ikut pendapatnya murid Sibawih. Nah ini sekedar kisah tentang riwayat Abu Nuaim. Insyaallah karena waktu nanti kita lanjutkan lagi di pertemuan berikut penjelasan hadis dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma jam'ana hadza jam'a marhuma wa tafarraqna min ba'di tafarraqa ma'suma wa la tajal minna wa la minna syakila mahruma. Subhanaka bihamdika aslan tastaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Wa lafu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.